Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau berbagi cerita ya. Yang pertama kita panjatkan puji dan syukur dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Eh Waktu Covid dulu itu saya termasuk orang yang terdampak dan kena ya. Ini cerita tentang Covid ya, walaupun udah lama tapi kayaknya ya menurut saya sih masih ada hikmahnya atau ada pelajaran yang bisa jadi pelajaran gitu ya, walaupun sudah lama. Singkat cerita, waktu itu di zaman Covid, saya tuh dan anak cewek saya itu negatif. Jadi ceritanya tidak terkena. Ya, kita bersyukur ya. Dan anak cowok dan ibunya, istri saya itu terkena positif. Nah, sampai akhirnya kita coba cari cara agar tidak menyebar dan juga bagaimana saya menjaga istri gitu ya. Akhirnya kedua anak saya diasingkan atau diungsikan dulu, walaupun yang satunya kena gitu. Dari catatan itu ada positifnya, tapi eh, ya udahlah, dipaksakan dibawa ke kampung, dijemput oleh adik saya. Nah, alhamdulillah di sana kedua anak saya sehat walafiat, luar biasa gitu ya. Ketika itu saya merasa khawatir sekali ya dengan istri saya. Selain karena istri saya itu kan punya penyakit asma yang akut ya. Jadi dia udah lama punya penyakit asma dan sering kambuh gitu ya. Nah, ketika itu saya sangat khawatir sekali gitu ya. Bagaimana keadaan istri saya yang kena. Akhirnya saya di dalam rumah gitu berdua menjaga istri saya gitu. Misalnya sih saya nggak sengaja nggak keluar gitu ya. Ya karena kasihan istri saya gitu ya. Dikhawatirkan parah gitu, saya akan membantu istri saya. Ini di sini ada udah mulai agak sombong gitu saya itu, bahwa saya itu sehat walafiat gitu ya. Dan kurang pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengkhawatirkan apa yang tidak perlu saya khawatirkan sebenarnya, karena itu milik Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan nggak berasa istri saya walaupun terkena dapat catatan positif gitu, dia terkena COVID-19, biasa-biasa saja, cuma ada apa, pilek, flu gitu ya, nggak terlalu parah gitu, nggak seperti yang saya bayangkan. Bahkan sementara saya itu yang tidak punya penyakit asma gitu ya, ternyata saya lebih parah dari istri saya. Cuman saya nggak punya rekamannya ya, kalau istri saya dulu punya rekamannya, entah dia udah dihapus apa enggak ya gitu. Saya itu sampai, ya kalau yang lihat dari sisi keluarga seakan-akan saya itu tidak ada harapan hidup gitu ya. Karena udah ngomong aja nggak bisa gitu, karena batuk-batuk mulu, sampai sakit-sakitan gitu ya, luar biasa banget. Itu sampai saya tuh parah banget yang akhirnya yang melayani itu istri. Penciuman nggak ada, rasa nggak ada. Bukan hanya itu yang nggak ada, saya itu sampai harus terbaring sakit luar biasa. Saya kira udah mengingat kematian aja tuh, luar biasa ya. Sampai bahkan eh, saya itu ngorok, ngorok yang nggak pernah ada sejarahnya, walaupun saya sering ngorok gitu ya, karena saya kan orangnya gemuk ya, tapi tidak seperti ngorok biasa gitu ya. Itu yang ada di rekaman saya itu. Cuma saya belum menanyakan ya, entah dari hapus atau enggak, tapi sampai seluruh keluarga saya itu mengkhawatirkan tentang kesehatan saya, dan sampai mungkin ya kayaknya udah deket ajalnya.
Tapi qadarullah alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan pada saya, udah mulai normal gitu ya. Bahkan saya sempat pengen dilarikan ke rumah sakit gitu, saya minta tetangga agar dicarikan rumah sakit, tatkala itu lagi banyak-banyaknya yang meninggal ya. Dan qadarullah alhamdulillah rumah sakit itu penuh, jadi saya masih bisa diurus oleh istri saya, daripada di rumah sakit tuh mungkin yang kekurangan cairan itu yang banyak tulisan itu dulu ya. Kekurangan cairan karena memang nggak dikasih minum ya, terus udah penjaganya juga udah pada nggak kuat gitu ya. Yang di rumah sakit tuh mungkin yang masuk bisa jadi 60% meninggal gitu banyak ya. Tapi alhamdulillah karena kondisi rumah sakit di mana-mana yang dikonfirmasi itu penuh dan akhirnya saya qadarullah alhamdulillah tidak jadi masuk ke rumah sakit, hanya dirawat di rumah saja. Nah, itu yang cerita tentang pengap itu luar biasa dan karena waktu itu baru saja pulang apa didatengin orang tua gitu saya lupa, orang tua datang bawa oleh-oleh labu kuning dan saya ingat saya baca-baca artikel gitu yang share kan gitu ya. Labu kuning itu obat buat pengap yang tiba-tiba capek itu luar biasa, benar saya merasakan banget. Hanya 2 langkah aja langsung pengap dan capeknya luar biasa. Apalagi kalau sampai ke kamar mandi gitu ya, yang beberapa langkah. Nah, dan akhirnya saya meminta pada istri agar mengukus labu kuning itu dan dia kukus, kita makan, alhamdulillah dalam 3 hari penyakit itu sembuh dan luar biasa. Dan alhamdulillah juga mulai saya tuh coba karena itu udah di ujung-ujung apa namanya, ujung masa isolasi lah ya, udah 40 harian gitu ya. Qadarullah mendapat kabar, mertua juga sakit dan parah gitu ya, yang akhirnya kami setelah selesai isolasi itu langsung ke daerah, ke kampung, ke Ciamis untuk menjenguk orang tua. Nah, yang qadarullah juga mertua saya meninggal gitu ya, di pada saat masih masih Covid walaupun udah mulai turun gitu ya. Teman-teman sekalian yang jadi pelajaran inilah ya. Jadi kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk penjagaan segalanya kembalikan kepada Allah. Yang memberi kesembuhan itu Allah gitu. Makanya wa idza maridtu fa huwa yashfin gitu kan. Yang ceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Asy-Syu'ara kalau nggak salah ada di surat Asy-Syu'ara ya. Tapi ada kata wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jadi kesembuhan itu milik Allah. Gak usah khawatir dengan makhluk yang lain, kembalikan kepada Allah. Kita hanya berikhtiar gitu. Nah, itu pelajaran dari saya tuh. Saya ditegur oleh Allah, padahal saya tuh sehat walafiat luar biasa itu dan tidak positif COVID itu. Tapi ternyata yang lebih sakit itu saya sendiri daripada istri saya yang negatif dan juga punya penyakit gitu yang subhanallah luar biasa. Makanya saya sekarang banyak bersyukur alhamdulillah masih diberi kesempatan dan juga yang paling penting kita masih dijaga ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi pelajarannya adalah bahwa kita ini milik Allah. Kembalikan kepada Allah. Yang lainnya itu semuanya itu hanya usaha dan mencari ridho Allah. Siapa tahu itu sesuai dengan jalan takdir yang dituliskan oleh Allah gitu ya. Jangan khawatir berlebihan, jangan khawatir berlebih karena milik Allah dan akan dijaga oleh Allah gitu. Baik, terima kasih itu. Terima kasih juga kalian telah sabar mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.